Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada segmen sistem pernafasan. Oke, untuk pembahasan yang lain ya bisa dilihat di playlist ini ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi ya. Dari setiap video ada halaman berapa, jadi memudahkan. Thumbnailnya juga ada ya selain judulnya. Oke, sekarang langsung saja kita bahas sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan, manfaat berhenti merokok. Apakah kalian pernah merokok atau nyoba? Ya, di usia kalian di SMP kelas 8 Pak Ali pernah nyoba dan namanya anak ya, jadi Pak Ali harus jujur pernah. Cuman sejak Pak Ali pertama kali nyoba sampai sekarang mungkin tidak sampai 2 pak Pak Ali habiskan. Jadi merokok itu bukan pilihan yang bagus ya. Jadi memang pernah dan alasan dulu Pak Ali mencoba ini adalah karena ingin diterima di circle yang ada di lingkungan Pak Ali dan memang Pak Ali merasa seperti itu dulu, tapi ternyata akhirnya Pak Ali temukan tidak harus ya. Setelah Pak Ali berhenti merokok tetap banyak temannya dan tetap asik juga. bukan berhenti merokok sih, lebih tepatnya ya, tidak mau merokok lagi. Jadi tidak pernah menjadi perokok aktif juga. Nah, dan lihat sehat toh Pak Ali. Kita lanjut ya. Manfaat berhenti merokok. Apakah kalian pernah mencoba merokok? Berhentilah kalau pernah mencoba ya. Paling tidak kurangi. Ini fakta yang dari hasil penelitian ya. 20 menit, 12 jam, 1 sampai 2 hari, 5 hari. Kalau kita berhenti merokok 20 menit aja, tekanan darah, denyut nadi dan aliran darah tapi membaik. Kita berhenti 12 jam, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah di metabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal ya. Ini setengah hari. 1 sampai 2 hari nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap, penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat baik. 5 hari tidak merokok, sebagian besar tabloid nikotin dalam tubuh sudah hilang, fungsi perasa pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat baik. Nah, ini kalau kita berhenti merokok ya. Pak Ali mungkin terakhir kali merokok lama sekali. Mungkin bersepuluh tahun yang lalu mungkin sudah ya, itu terakhir kali. Walaupun jarang-jarang ya, masih kadang-kadang ya dulu, dan sekarang hanya kadang-kadang mencium kalau ada orang lewat merokok gitu aja. Oke, kita lanjut ya. Itu adalah tadi infografis tentang manfaat berhenti merokok ya. Coba lihat infografis di atas tentang manfaat berhenti merokok dan kaitannya dengan kesehatan manusia yang semakin membaik. Tertulis di infografis tersebut bahwa dalam 5 hari saat orang berhenti merokok maka sistem peredaran darahnya sudah membaik. Jadi apakah ada hubungan antara berhenti merokok dengan sistem pernapasan dan sistem peredaran darah? Mari kita bahas ya. No smoking, oke? Merokok itu tidak keren. Kalau ingin diterima di lingkungan tidak harus dengan merokok ya. Tapi kalian harus memiliki empati yang baik, bisa mendengarkan dengan baik, ngomong yang baik, itu kalian akan diterima di lingkungan ya. Fungsi dari sistem pernafasan atau respirasi. Tubuh kalian membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi seluler. Yaitu respirasi ini pernapasan seluler di tingkat sel. Ini pernapasan. Ya, pernapasan di tingkat sel. Respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel. Ya, saat glukosa dari makanan yang kalian makan pecah dengan bantuan oksigen sehingga menghasilkan energi. Jadi pada intinya ya, kita makan lemak, kita makan protein, kita makan karbohidrat, kita minum es teh ya, manis ya, itu kita ambil gulanya. Nah, gula ini yang akan dibakar oleh
oksigen akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP, adenosin trifosfat. Ya. Selama proses respirasi seluler, karbon dioksida dan air menjadi sisa hasil respirasi sel yang dibuang ketika kalian mengembuskan nafas. Ya, jadi karbon dioksida itu dibuang dengan larut dalam ini plasma darah dan juga diikat oleh hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Nah, ini yang dilepas saat kalian bernafas. Energi yang dihasilkan digunakan oleh kalian untuk beraktivitas. Energi ini untuk memanaskan tubuh kita, untuk menggerakkan otot dan lain-lain. Nah, sekarang struktur organ pernapasan. Ketika kalian bernapas, udara yang kalian hirup terkadang bercampur dengan debu, asap, atau bahkan virus atau bakteri. Udara akan melewati hidung, faring. Ya, di sini di perbatasan antara mulut dan hidung ada laring, di sini laring. Laring itu ada tempat pita suara ini, terus trakea, bronkus dan bronkiolus. Ini gambaran organ-organnya. Nah, di sini ya hidung, ya, kemudian B ini adalah faring, terus kemudian laring yang C, ya. Kemudian trakea yang D, ya, di sini trakea. Ada bronkus, cabang dari bronkus adalah bronkeolus, ya. Terus paru-paru di sini ada diafragma. Nah, kalau kita bernyanyi, kita mainkan diafragma ya. Nah, agar suaranya nyampe. Jadi pakai pernapasan perut bukan dada. Hidung. Udara masuk dalam tubuh melalui hidung. Ya, kadang-kadang kan saat kita tidur hidung tersumbat, kita bernapas melalui mulut, ini namanya mendengkur, dan itu sakit sekali karena memang mulut itu saat bangun tidur rasanya kayak sakit gitu ya, karena memang mulut itu tidak didesain untuk bernafas. Ya, hidung dan mulut, ya, udara masuk melalui tubuh melalui hidung dan mulut. Ya, rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel besar untuk masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Ya, jadi lubang hidung ini selalu basah oleh lendir. Lendir itu yang membuat kotoran-kotoran itu bisa nempel di rambut-rambut yang ada di dalam hidung. Udara kemudian masuk ke dalam rongga hidung, ya. Sel-sel di dalam rongga hidung menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara serta menangkap lebih banyak partikel yang masuk. Jadi kayak rambut-rambut itu mulai dari hidung sampai sini, sampai masuk ke sini itu sebenarnya ada. Dan kita kadang-kadang kayak mengeluarkan lendir dari hidung kita, nah itu bercampur dengan kotoran. Sekarang ada faring, laring, trakea. Setelah dari hidung, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Baik hidung maupun mulut terhubung dengan faring. Jadi yang menghubungkan mulut dengan hidung ini adalah faring. Jadi udara dan makanan masuk ke dalam faring. Ya, faring itu dilewati udara, juga dilewati makanan. Dalam faring udara bergerak ke laring, ya, di dalam laring terdapat pita suara. Jadi kita bersuara ini ada pita suara yang ada dalam laring kita, tempat penghasil suara. Udara kemudian bergerak menuju trakea. Nah, ini ketika kalian sedang menelan makanan, ya, itu kan kita tidak ingin makanan kita itu masuk ke paru-paru kan ya. Nah, ini ada mekanisme, ya. Ketika kita sedang menelan makanan, maka trakea akan tertutup oleh epiglotis. Jadi kayak klep gitu epiglotis, ya. Sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran nafas. Sel yang melapisi trakea memiliki silia, yaitu rambut-rambut halus yang memiliki gerakan seperti menyapu. Silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi selalu disaring. Ya, silia akan mendorong lendir, ya, yang telah menangkap kotoran yang masuk ke trakea, ya, ke faring. Kemudian dengan cara batuk, maka kotoran tersebut akan terlontar keluar, ya, menggambarkan bentuk silia yang terkena. Kadang-kadang kita telat. Ya, lendir itu naik, ya, terus kita telan. Jadi itu wajar, tidak masalah, ya. Kemudian ada bronkus dan paru-paru. Setelah dari trakea, udara akan menuju bronkus kiri dan kanan, kemudian menuju paru-paru. Paru-paru kiri dan kanan gelambirnya beda, ya. Kalau paru-paru kiri ada 3 gelambir, yang kanan 2 gelambir. Ya, paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan. Kalau peredaran darah organ utamanya adalah jantung, sistem pernapasan organ utamanya adalah paru-paru.
Bronkus bercabang-cabang menjadi bagian kecil, dan di ujung cabang kecil tersebut terdapat kantong-kantong kecil yang berbentuk seperti anggur. Kantong-kantong ini disebut alveoli, karena jamak disebut alveolus. Alveoli diselimuti oleh pembuluh darah kapiler, dan disinilah disinilah tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, yang tadinya hemoglobin berikatan dengan karbon dioksida membentuk karbaminohemoglobin, ya. Terus kemudian karbon dioksidanya dilepas, terus kemudian mengikat oksigen, ya, menjadi oksihemoglobin. Ya, di sini ada alveolus yang dikelilingi oleh kapiler. Ya, yang bagian yang warna biru itu menunjukkan darah yang masih mengikat karbon dioksida, yang merah yang sudah mengikat oksigen. Seperti itu, ya. Bagaimana kalian bernapas? Seperti pada pergerakan. Oh ya, di dalam alveolus ini sebenarnya ada. Jadi tubuh manusia ini bersimbiosis dengan bakteri, bukan hanya di usus, ya, ada E. coli di usus, tapi di sini ada bakteri-bakteri juga yang hidup di situ, ya, yang dia makan virus yang masuk, dia makan jamur, ya, yang masuk. Jadi dia juga mempertahankan alveolus agar tidak kolaps, ya. Bisa dilihat di YouTube, ada videonya yang seperti itu. Jadi tubuh kita ini juga bersimbiosis dengan makhluk hidup lain, ya, yang menjadikan tubuh kita seperti inangnya. Jadi kita bersimbiosis mutualisme dengan makhluk hidup lain di dalam tubuh kita, ya. Bagaimana kalian bernapas? Sama seperti pergerakan tubuh manusia lainnya, bernapas juga dikendalikan oleh otot. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk yang ditempeli oleh otot-otot di sekitarnya. Jadi di sini ada tulang rusuk. Di bagian bawah paru-paru terdapat otot besar, kuat, dan berbentuk seperti kubah. Otot tersebut dinamakan diafragma. Ketika kalian menarik nafas, otot yang ada di tulang rusuk kalian akan berkontraksi sehingga tulang rusuk akan naik ke atas. Ya, diafragma pun berkontraksi yang semula melengkung menjadi mendatar. Kontraksi ini menyebabkan rongga dada kalian mengembang, volume paru-paru pun membesar, dan tekanan udara di paru-paru mengecil, dan udara pun masuk. Ya, jadi prinsipnya prinsip tekanan masuk keluarnya udara ini. Ketika kalian mengembuskan nafas, otot-otot yang ada tulang rusuk kalian rileks, ya, atau dalam keadaan santai. Diafragma pun dalam keadaan rileks. Hal itu menyebabkan rongga dada mengecil, udara keluar, ya. Sementara tekanan udara di paru-paru membesar, udara siap untuk dikeluarkan, ya. Jadi saat menarik nafas, inhale, ya, menarik nafas itu inspirasi, ya, kita sebutnya inspirasi, ya. Ya, mengembuskan nafas itu ekspirasi atau exhale, ya. Jadi saat inspirasi, otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi sehingga akan terangkat, ya. Karena terangkat, volume di dalam dada bertambah, udara masuk. Saat rileks, di sini akan ke bawah, ya. Selain otot antara tulang rusuk, juga diafragma yang mengatur keluar masuknya udara, ya. Jadi bukan otot paru-paru, ya, otot di luarnya, otot rusuk dan otot diafragma yang mengatur keluar masuknya udara. Ini mekanisme bernapas. Apa yang terjadi saat pertukaran gas? Ya, bayangkan jika kalian adalah setetes darah, setelah darah dipompa di jantung ini kita, ya, bayangkan kita adalah setetes darah. Nah, ya, setelah darah dipompa dari jantung, tentu lalu kalian melewati arteri, kemudian ke kapiler yang membungkus alveolus. Saat itu kondisi kalian membawa banyak karbon dioksida. Ya, saat ini kita sedang membawa karbon dioksida, ya, CO2. Saat itu kondisi membawa sedikit oksigen. Ketika sampai di alveolus, ya, di alveolus, ya, saat di alveolus kalian tidak sabar untuk menukar karbon dioksida yang kalian bawa dengan oksigen yang ada di sana. Sekarang kondisi kalian membawa banyak oksigen, ya. Setelah di alveolus, ya, kalian akan membawa banyak oksigen dan melepas karbon dioksida kalian. Seperti itu, ya. Ya, sekarang kalian membawa
oksigen. Ya. Ya ada di sana. Sekarang kondisi kalian membawa banyak oksigen dan sedikit karbon dioksida. Kalian siap untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh ya yang lain. Saat di sel-sel tubuh kalian menukar oksigen, kalian bawa karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme dari sel. Ya, kalian angkut kembali menuju jantung, kemudian bawa kembali ke paru-paru. Jadi seperti itu prosesnya ya. Oke, jadi ngambil oksigen dari paru-paru, melepaskan karbon dioksidanya, dibawa ini ke dalam sel-sel, di sel-sel ditukar lagi, ini tak kasih oksigen, tak ambil karbon dioksidamu, terus bawa ke paru-paru lagi, seperti itu prosesnya. Ya, proses penukaran antara oksigen dengan karbon dioksida sebaliknya disebut dengan pertukaran gas. Kapiler dan dinding alveolus sangat tipis sehingga sangat mudah untuk dilewati beberapa zat. Ketika oksigen masuk menuju alveolus, oksigen melewati dinding tersebut, kemudian menuju dinding kapiler lalu ke darah. Hal tersebut juga berlaku untuk karbon dioksida dan air. Ya, begitu pentingnya peran sistem pernapasan kita sehingga kita harus benar-benar menjaganya tetap sehat. Merokok dan bahayanya bagi tubuh. Rokok sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Merokok merupakan suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Sebenarnya ada sedikit manfaat ya, memberikan perasaan tenang. Ya, tapi harus dibayar dengan mahal. Nah, untuk mendapatkan perasaan tenang ini tidak harus dengan merokok. Kalian bisa makan permen atau kalian bisa main musik. Banyak hal-hal sehat atau berolahraga, makan buah itu juga sama bisa memberikan perasaan tenang, tidak harus merokok ya. Memang harus diakui ada ya, kalau dibilang tidak ada manfaatnya sama sekali juga kita munafik lah ya. Kita nggak mau berbohong juga, memang rokok itu ada sisi positifnya sedikit ya, negatifnya yang banyak ya. Merokok merupakan kegiatan yang tidak bermanfaat ini ya questionable. Dapat mengakibatkan gangguan kesehatan serta menghambur-hamburkan uang. Yang ini jelas ya, harganya mahal bro, mahal banget rokok. Satu pak itu yang paling murah berapa ya? Enggak tahu, 15.000, 20.000 mungkin ya. Itu yang paling murah. Yang mahal banyak 30.000 apa itu. Pak Ali juga punya teman-teman atau orang-orang yang beli rokok, Pak Ali tahu harganya, bukan berarti Pak Ali merokok ya. Berdasarkan data dari riset kesehatan dasar, anak-anak remaja yang merokok mengalami peningkatan sebesar 1,19% dari 2013 ke 2018 ya, Kementerian Kesehatan 2020 ya. Apalagi sekarang ya 2023 setelah melewati masa Covid ya, bukan malah takut setelah kena Covid malah kondisi paru-parunya memburuk, tapi orang itu kadang-kadang kesepian, stres, itu bisa memacu peningkatan penggunaan rokok. Ingat, tidak harus rokok ya, tidak harus rokok untuk bikin kita fresh. Nah, tentu saja hal ini sangat mencemaskan. Ya, mencemaskan benar loh ini ya. Mengingat remaja sekarang adalah generasi yang meneruskan pembangunan bangsa. Apalagi satu lagi ya. Generasi sekarang kan kita harus akui sebagian besar kan generasi rebahan ya. Jadi ini akan memperburuk kondisi. Sudah olahraganya jarang, pekerjaannya rebahan, ngerokok lagi di dalam kamar lagi yang mungkin sirkulasi udaranya kacau hanya tertutup, ini akan lebih memperburuk lagi. Ya, Pali terus terang prihatin dengan kondisi ini. Di dalam rokok terdapat zat yang mampu menginfeksi dan merusak sistem pernapasan kalian. Dalam satu kali hisapan rokok ada 4.000 zat kimia berbahaya. Contohnya tar, karbon monoksida, nikotin dan lain-lain ya. Jadi rokok itu digambarkan kayak pabrik kimia berbahaya. Ya, tar adalah zat yang berwarna hitam dan sedikit lengket ketika rokok dibakar. Kalian bisa melihatnya di filternya itu ya. Kalian nggak harus ngerokok, lihat filter yang warnanya kecoklatan itu ya, filter rokok yang sudah dipakai ya. Tar adalah zat berwarna hitam ya. Ketika seorang menghisap rokok, tar akan menempel pada silia yang terdapat pada trakea, bronkus dan jalur pernapasan. Tar membuat silia menggumpal sehingga tidak dapat berfungsi menyaring zat-zat yang berbahaya bagi paru-paru. Tar juga mengandung bahan yang mengakibatkan kanker. Bahaya sekali. Ya, karbon monoksida. Ya. Karbon monoksida ketika rokok dibakar akan dihasilkan
suatu gas yang tidak berbau, tidak berwarna disebut karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya karena mampu mengikatkan diri ke hemoglobin dan mengambil sebagian tempat oksigen. Lalu turut dalam proses peredaran darah. Tentu saja ini menyebabkan jumlah oksigen yang diantarkan ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Ya kita jadi loyo malah ya. Untuk mendapatkan tambahan oksigen, maka seorang perokok akan bernapas lebih berat, detak jantung pun akan meningkat. Banyaknya karbon monoksida di dalam darah meningkat seiring banyaknya rokok yang dikonsumsi. Darah seorang perokok kemungkinan memiliki sedikit oksigen dibandingkan bukan perokok. Nah, ya, apalagi plek ya, itu bisa nempel di mana-mana, termasuk di gigi. Ya, kalian lihat ya. Perokok itu biasanya gigi bagian depan itu menghitam, apalagi yang jarang gosok gigi. Ya, apa ya, kayak gitu loh ya. Nikotin ya bersifat stimulan yang artinya meningkatkan kinerja suatu organ, ini yang ingin didapatkan ya. Nikotin membuat jantung berdetak lebih kencang serta meningkatkan tekanan darah. Semakin banyak nikotin dikonsumsi melalui rokok akan menyebabkan kecanduan. Ini efek buruknya. Ya, membuat orang sulit berhenti merokok. Jadi berhentilah merokok sebelum kecanduan. Mudah sekali, ya. Mungkin Pak Ali kalau semakin sering merokok akan kecanduan. Ya, karena jarang sekali, hanya coba-coba dulunya. Berhenti itu mudah sekali. Ya. Kandungan dalam sebatang rokok. Ya, ada 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya dan 43 zat penyebab kanker, karsinogenik. Ya, mari kita zoom. Ya. Salah satu gas yang beracun yang menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya adalah karbon monoksida atau CO. Ya, ada tar, zat berbahaya penyebab kanker dan gejala berbagai penyakit lainnya, dan nikotin, zat berbahaya menyebabkan kecanduan. Ya. Ayo kita prediksi, semakin banyak rokok yang dihisap oleh seorang perokok, semakin banyak kandungan karbon monoksida yang ada dalam darah mereka. Kita lihat di sini, ya, sama sekali tidak merokok, 1 pak rokok dan 2 pak rokok. Ya, grafik kadar karbon monoksida dalam darah berdasarkan konsumsi rokok per hari. Gambar ulang grafik di atas dalam buku catatanmu untuk menunjukkan berapa banyak kandungan karbon dioksida di dalam darah monoksida ya. Karbon monoksida dalam darah seorang perokok jika ini bukan dioksida tapi monoksida. Dalam darah seorang perokok, jika yang mengkonsumsi 3 pak, 4 pak, dan 5 pak per harinya, berikan alasan grafik yang kalian gambar. Ya, prediksi ya. Gambar ulang dalam buku catatmu untuk menunjukkan berapa banyak karbon dioksida dalam darah seorang perokok. Dari kecenderungan ini kita bisa ambil garis ya, 1 pak, 2 pak. Ini ambil garis ke sini, kita bisa memprediksikan kalau 3 pak dan 4 pak. Ya. Nah, namanya hubungan linear. Ya, kurang lebih seperti ini garisnya. Hubungannya kurang lebih linear ya. Kalau kalian menggambar di sini 3 pak ya, kita bisa prediksi ya sekitar segini tingginya. Ya. Kalau di sini nanti kalian gambar 4 pak ya, lanjutkan 4 pak kurang lebih segini tingginya. Ya, apabila kita pakai garis yang sama di sini bisa kita prediksi ya. Nah, ini seperti ini, di sini 50, 60, 70. Nah, hubungan seperti ini disebut hubungan linear. Ya. Semakin banyak pak rokok yang diambil, semakin banyak juga karbon monoksida yang ada di dalam darah. Pada grafik tersebut terlihat seorang tidak merokok namun memiliki kandungan karbon monoksida dalam darahnya. Kira-kira apa penyebabnya? Beri alasanmu. Penyebabnya kemungkinan dia adalah perokok pasif. Ya, perokok pasif. Ya, dia menghisap asap rokok orang yang sebelahnya ya, menghisap asap rokok dari orang di sebelahnya, atau mungkin yang kemungkinan kedua ya, menghisap
polusi udara. Ya, dari kendaraan atau pembakaran sampah. Atau cerobong pabrik. Dan lain-lain, ya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Perokok mengalami berbagai macam masalah kesehatan. Salah satunya adalah batuk yang sulit berhenti. Adanya penggumpalan silia di jalur pernapasan membuat lendir sulit dikeluarkan. Penumpukan lendir juga mengakibatkan sempitnya jalan pernapasan sehingga menghalangi masuknya oksigen. Berikut penyakit-penyakit yang disebabkan rokok. 1. Bronkitis. Bronkitis adalah iritasi yang terjadi pada saluran napas atau bronkus. Iritasi tersebut menyebabkan jalur napas menyempit karena tertutup oleh lendir. Orang yang menderita bronkitis akan mengalami kesulitan bernafas. Jika iritasi terus-menerus terjadi dalam waktu yang lama, maka akan terjadi bronkitis kronis yang menyebabkan kerusakan permanen pada jalur napas atau bronkus. Ya, gambar 2.32 menunjukkan bronkus yang mengalami bronkitis seperti ini. Ya, jadi kayak ada bloknya gitu ya. Jadi ya nggak bisa bekerja dengan baik. Ada kayak lendirnya atau sesuatu pekat yang menempel di situ, ya kan? Ya. Asterosklerosis, ya. Beberapa zat kimia dalam rokok dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. Zat tersebut mengiritasi pembuluh darah. Iritasi tersebut berkontribusi dalam penyumbatan lemak pada pembuluh darah. Aterosklerosis yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kanker paru-paru. Pada tahun 2018 penderita meningkat akibat kanker paru-paru di Indonesia mencapai 26.000 jiwa. Yayasan Kanker Indonesia, penyebab dari kanker paru-paru adalah kebiasaan buruk merokok. Ada sekitar 50 zat dalam merokok yang menyebabkan kanker. Sel kanker tubuh dan mengambil alih tempat di paru-paru yang digunakan untuk pertukaran gas. Akibatnya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida menjadi tidak maksimal. Gambar 2.3 menggambarkan sel kanker yang menyerang paru-paru seperti ini. Ya, ada emfisema. Emfisema adalah penyakit yang merusak bagian paru-paru yaitu alveolus. Sehingga penderita penyakit ini tidak dapat mengambil oksigen maupun mengeluarkan karbon dioksida secara maksimal. Biasanya karena rokok juga ini. Mengakibatkan penderita memiliki napas yang pendek. Penyakit ini bersifat permanen. Bahkan jika seorang perokok berhenti merokok sekalipun, menggambarkan paru-paru yang sehat dan paru-paru ini yang sehat ini yang mengalami emfisema. Ya, permanen ini ya. Jadi berhentilah merokok sebelum kecanduan ya. Oke. Ada perokok pasif, ini yang Pak Ali bicarakan tadi. Ya, ini coba kita baca dulu. Paru-paru yang terkena emfisema terlihat alveolusnya rusak. Rusaknya alveolus akan memengaruhi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Perokok pasif. Tidak hanya perokok saja yang mendapatkan efek buruk dari merokok, orang di sekitarnya juga. Orang di sekitar perokok mendapatkan efek buruk loh ya dari rokok. Jangan salah. Jadi kita bukan hanya yang perokok saja mendapat efek buruk, orang yang di sekitarnya. Ya, makanya Pak Ali ini agak menyayangkan kalau ada orang tua merokok di dekat anaknya, apalagi anaknya masih bayi. Bayangkan masih bayi aja sudah dikasih asap. Ya, pernah ini curhat sedikit ya. Pernah pada suatu ketika Pak Ali itu ada di rumah makan. Nah, ada orang bapak-bapak, ada seseorang yang merokok di dekat bayi. Pak Ali ingatkan, ya. Pak Ali ingatkan, Pak, jangan merokok di dekat bayi, kasihan bayinya. Ya, ternyata bapaknya sendiri. ya sudah. Tapi tetap Pak Ali ingatkan seperti itu ya. Jadi ya apalagi itu anak jenengan sendiri ya, tolonglah ya. Saya kira itu orang lain dan ibunya itu terganggu dan nggak berani bilang. Saya kira seperti itu pada awalnya. Ternyata memang duduknya membelakangi tapi bapaknya sendiri. Ya, oke. Ada dampak buruk dari seorang perokok disebut perokok pasif. Ya. Oke, ini kita
baca dulu bagian depannya dulu. Ya, perokok pasif. Tidak hanya perokok saja yang mendapatkan efek buruk dari merokok. Orang di sekitarnya juga, orang di sekitar perokok mendapatkan efek buruk dari merokok ini. Ya, jadi ini perlu diwaspadai. Nah, apa efek buruknya? Mari kita lanjutkan. Efek buruk dari perokok yang ada di sebelahnya disebut perokok pasif. Ya, mereka menghirup asap rokok serta kandungan bahan kimia yang tidak sengaja, sehingga mereka pun dapat terpapar penyakit-penyakit yang telah disebutkan di atas. Berikut adalah risiko yang didapat oleh perokok pasif. Perokok pasif 3 kali lipat berisiko dari perokok aktif. Loh, kok bisa? Tidak ada yang bebas risiko bagi perokok pasif. Meskipun sedikit terkena asap rokok, tetap ada zat kimia yang masuk ke dalam tubuh dan memicu masalah kesehatan. Ya. Jadi kalian ingatkan ya, apabila kalian atau siapa yang merokok di dekat kalian, kalian ini nggak ngerokok, jangan ngerokok di dekat saya jadi perokok pasif, aku kena anunya nanti, kena efek buruknya ya. Penyakit jantung. Beberapa pun usia Anda menjadi perokok pasif berisiko penyakit jantung dan stroke. Wih, ngeri. Gangguan pernapasan. Ya, perokok pasif berisiko memperparah asma, sulit bernapas, batuk berkepanjangan sampai alergi. Ya, kematian dini. Rokok mengandung kimia berbahaya sekali. Seseorang menghisap dan mengeluarkan asapnya, kimia itu terpecah dan membahayakan. Perokok pasif ya berisiko terkena penyakit sampai kematian. Jadi jelas ya, merokok ini bukan hanya merugikan diri sendiri, juga merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kanker paru-paru. Perokok pasif berisiko terkena kanker paru-paru, terutama ketika tinggal serumah dengan perokok. Ya, bayi mati mendadak. Jika bayi atau anak kecil menjadi perokok pasif, mereka berisiko mengalami sindrom mati mendadak. Dan ini pernah terjadi, Pak Ali pernah baca. Sistem imun anak. Sistem imun anak, ya sistem imun mereka masih lemah. Risikonya adalah pertumbuhan paru-paru yang lambat, asma, radang saluran pernapasan, infeksi telinga, pneumonia, ya dan batuk berkepanjangan. Jadi ya, para orang tua atau siapapun ya yang merokok di dekat anak kecil, terutama bayi, please menjauh. Merokoklah di ruang khusus untuk merokok. Ya, ayo kita berikan solusi. Di bawah ini ada curahan hati seorang perokok pasif, seorang remaja yang bernama Kiki. Ia menuliskan curahan hatinya pada jurnal. Tulislah selembar surat untuk membantu permasalahan Kiki. Jurnal Kiki. Hai teman-teman, namaku Kiki. Aku seorang remaja berusia 14 tahun. Aku memiliki kakek ya yang sangat aku sayang. Kakekku adalah seorang perokok. Dia telah merokok selama lebih dari 30 tahun. Kakekku tinggal satu daerah Jakarta. Setiap mengunjungi beliau, aku selalu memberitahunya untuk berhenti merokok. Merokok sangat buruk untuk kesehatannya. Aku pun memiliki alergi terhadap asap rokok dan tembakau. Jadi jika aku memeluk kakek ketika beliau merokok, maka penyakit asmaku kambuh. Bagaimana cara aku memberitahu kakek agar percaya bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan serta kesehatan keluarganya? Ya, bilang ke kakek, kamu alergi rokok. Ya, bilang kakek, ya Kiki alergi rokok. Ya, beritahu dengan baik-baik. Dengan nada serius. Ya, kalau memungkinkan ceritakan juga bahaya merokok. Bahaya merokok. Ya, gitu ya. Mari uji kemampuan kalian. Mengingat, di bagian manakah suara diproduksi? Di bagian laring.
Penyakit yang disebabkan oleh rusaknya alveolus pada paru-paru sehingga menyebabkan kesulitan bernafas adalah emfisema. Ya, kalau faring ini tempat bertemunya ini ya sistem pernapasan dengan makanan di sini ya, tekak sini ya. Kalau trakea bawahnya lagi alveoli adalah bulatan-bulatan kecil seperti anggur yang ada di paru-paru. Ya. Di sini bronkitis adalah kayak saluran pernapasan, asma ini adalah alergi ya. Apakah fungsi alveolus tempat pertukaran karbon dioksida, karbon dioksida dan oksigen di paru-paru? Manakah bagian dari sistem pernapasan yang menghubungkan antara mulut dan hidung? Faring ya. Faring menghubungkan. Jelaskan proses pertukaran gas di paru-paru. Hemoglobin mengikat dalam darah gitu ya. Dalam sel darah merah mengikat karbon dioksida hasil metabolisme dalam sel ya, kemudian dibawa ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen ya, oksigen ya, kembali dibawa kembali ke sel-sel ya tubuh kita. Nah, jadi di sini darah berfungsi sebagai sistem transportasi. Silia dan lendir bekerja sama untuk menyaring udara yang kita hirup. Bandingkanlah persamaan dan perbedaan keduanya. Silia dan lendir bekerja sama untuk menyaring udara. Ya, silia seperti rambut, dengan gerakan menyapu, sedangkan lendir melapisinya untuk memudahkan ya kotoran termasuk debu ya, bakteri dan lain-lain, memudahkan kotoran untuk menempel. Nah, setelah menempel sapu sapu ke atas, biasanya kita keluarkan saat kita batuk atau kita telan. Maaf tulisannya jelek, jadi sambil dengarkan kata-kata Pak Ali aja ya. Oke, ini adalah pembahasan kita. Kita akan kita akan diskusi lagi di segmen berikutnya. Kita nanti akan masuk ke segmen sistem ekskresi atau pembuangan. Ya. Sekali lagi, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.